kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang masalah seputar ASI. Karena memang ya seperti kita ketahui pada dasarnya yang jelas ASI paling bagus, betul. Tapi bagaimana konsepnya untuk kita memaksimalkan segala macam proses agar produksi ASI-nya itu mencukupi. Nah, mungkin saya kepengen mulai cerita dulu dari metabolisme ataupun penyerapan ya. Bahasa Inggris yang mau kita pakai adalah bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Waktu pengosongan lambung antara lambung yang dikasih ASI sama dikasih susu formula ternyata itu juga berbeda. Nah, seorang bayi yang mendapatkan ASI itu akan lebih cepat lapar. Jadi cepat kenyang, cepat lapar. Dia kurang lebih akan bertahan di perut itu hanya 2 jam ya. Jadi kenyang 2 jam, sudah diserap, turun, waktu pengosongan lambungnya jadi lebih cepat sehingga bayi seolah-olah kenyang, tidur, bangun, lapar lagi, minum lagi. Nah, kalau dengan susu formula dia waktu pengosongan lambungnya itu kurang lebih 4 jam. Nah, kalau ada yang punya pengalaman angkanya tidak seperti itu variasi individu ya. Ini saya ambil rata-ratanya saja. Nah, dari konsep pemahaman ini kita bisa berstrategi untuk ya di awal kehidupan seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya itu harus sabar ya. Dan mungkin nenek-nenek nih yang putri nenek itu juga harus sabar. Jangan terburu-buru untuk menilai bahwa wah bayinya kenyang tidur bentar nangis lagi bangun lapar. Seperti itu dianggap sebagai ASI-nya kurang. Nah, dan bahkan bayi baru lahir ukuran lambungnya itu sangat kecil sekali, bisa bahkan sampai sebesar bola kelereng ya. Jadi mendapatkan tetesan-tetesan ASI di usia-usia awal kehidupan itu akan cepat kenyang dan otomatis akan lebih cepat lapar lagi sehingga bayinya akan tampak seolah-olah tidak kenyang. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami titik ini, kita akan merasa terburu-buru menghadirkan susu formula. Bukan berarti susu formula tidak baik, tetapi dalam kondisi yang tepat atau dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan tambahan susu formula, ASI yang sudah kita usahakan sedemikian rupa tidak banyak, silakan susu formula menjadikan alternatif yang sangat bisa kita berikan. Tetapi kali ini konsepnya bagaimana kita memaksimalkan ASI tersebut. Nah, untuk yang mungkin sudah terlanjur ya, sudah terlanjur ASI-nya mungkin produksinya agak bermasalah, usianya sudah usia bayi 1 minggu, 2 minggu dan akhirnya diberikan ekstra susu formula. Nah, yang seperti itu mungkin apabila kita konsultasi kita akan mengusahakan terlebih dulu kita akan mengusahakan secara berkesinambungan bersama-sama si ibu kita programkan untuk bagaimana caranya supaya produksinya meningkat kembali atau bahasa medisnya adalah relaktasi ya. Kalau yang nol produksinya nol sama sekali nggak ada, kita istilahkan sebagai induksi laktasi. Nah, kalau misalnya seorang anak yang sudah terlanjur mendapatkan mix ataupun susu formula tetapi ingin kembali ke ASI, jadi konsepnya di sini payudara si ibu itu harus mendapatkan rangsangan produksi baik berupa dikenyotkan langsung ke bayi dan atau dilakukan pemerasan dengan peralatan yang paling nyaman bagi si ibu ya. Jadi bisa diperas pakai tangan manual ya, bisa juga diperas dengan pompa ASI yang mekanik dan juga yang elektrik. Nah, berbagai macam peralatan mungkin silahkan diuji coba karena memang adaptasi secara fisik itu variasinya memang juga luar biasa. Kalau bahasa Jawanya cocok-cocokan. Nah,
karena si bayi itu si bayi itu dia akan kenyang selama 4 jam sekali akibat dari mix dari susu formula, sang ibu jangan lupa tetap harus disiplin memberikan rangsangan 2 jam sekali setidaknya untuk melakukan perangsangan produksi tersebut agar supaya hormon di otak itu memerintahkan untuk memproduksi ASI lebih banyak. Nah, kondisi-kondisi ASI yang juga bisa menjadi feedback atau bisa menjadi perintah negatif dari otak untuk ke payudara agar menurunkan ASI adalah salah satunya terlambat memberikan ASI, dan kemudian payudara muncul kondisi yang namanya engorgement ataupun bangkai kalau bahasa Jawanya. Jadi payudara terasa sangat keras, sakit, dan si ibu bisa sampai demam. Nah, itu perlu segera bangkainya, engorgementnya harus segera diatasi dan tidak boleh sering-sering terjadi, karena itu nanti akan menjadikan feedback negatif kepada otak mengeluarkan hormon yang menghambat produksi ASI. Nah, sebaliknya secara hormonal seorang wanita apabila payudara mendapatkan rangsangan produksi ASI yang lebih sering dikosongkan, ya, payudaranya tidak ada produksi 2 jam sekali, kosongkan gitu ya, atau diperas sampai seoptimal mungkin, karena memang kalau dikenyot langsung oleh bayi itu akan lebih kosong daripada memeras ASI dengan tangan maupun peralatan. Ya, itu memang subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu, tapi kita bisa memaksimalkan kondisi tersebut. Nah, jadi jangan sampai terjadi bangkai atau engorgement terlalu sering, karena itu nanti akan menghambat produksi, dan ibunya juga memang harus melengkapi atau menjawab tuntutan perutnya si ibu, karena seorang ibu yang menyusui, seorang wanita yang menyusui akan lebih cepat lapar juga, ya. Nah, itu harus memenuhi kebutuhannya, harus makan yang banyak, kalorinya, proteinnya, minyaknya sebagai sumber energi silakan diperbanyak. Dan apabila seorang ibu, seorang wanita yang sedang menyusui dan makannya banyak, insya Allah jangan khawatir, tidak akan mudah gemuk, karena badan seorang wanita ketika menyusui itu sudah sama seperti orang lagi lari maraton, kalorinya sangat terperas. Bahkan mungkin dari pengalaman ke pengalaman ya, misalnya ada seorang ibu yang sudah makan kenyang, setelah itu langsung menyusui, biasanya bisa jadi langsung lapar lagi. Nah, dari titik ini terkadang memang sedikit menyinggung kasus tentang alergi susu sapi pada anak. Kasus seperti ini memang jadi banyak terjadi karena untuk menjawab laparnya si ibu, yang paling mudah kadang ngemil ataupun minum susu ibu menyusui ataupun susu sapi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau si anak ternyata ada reaksi alergi, protein dari susu sapi yang dikonsumsi oleh seorang ibu bisa keluar lewat ASI, tercampur menjadi ASI, tetapi ada partikel protein susu sapinya. Nah, di situ bisa menyebabkan si anak muncul gejala-gejala alergi seperti ruam, mungkin nafasnya menjadi grog-grog, banyak dahak, dan BAB-nya susah ataupun bahkan sampai kemencret. Padahal menurut si ibu sudah cukup menjaga kebersihannya, ASI-nya hanya ASI saja, minum susunya hanya ASI saja, tidak mendapatkan botol, tidak mendapatkan formula, tetapi kok ada reaksi seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi artinya kalau misalnya anak si bayinya tidak ada reaksi alergi, si ibu silahkan makan bebas. Tetapi kalau misalnya si bayi ada resiko alergi, ibunya silahkan makan makanan bergizi yang lain untuk mengenyangkan perut ketika selama berproses memberikan ASI. Nah, kali ini semoga kita bisa pahami bersama agar supaya kita bisa memaksimalkan pemberian ASI eksklusif ya, yaitu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan, lalu kemudian melanjutkan pemberian ASI dengan MPASI sampai usia 2 tahun, dan juga pemberian suplemen zat besi untuk melengkapi kandungan nutrisi pada bahan makanan
kita yang kita berikan kepada anak setiap harinya. Mungkin sharing kita sore ini dalam menemani perjalanan saya pulang dari rumah sakit menuju ke rumah untuk break sebentar sebelum praktek sore. Ya, saya praktek sore di rumah, silakan mencari data saya kalau misalnya mau konsultasi ke praktek rumah, ataupun kalau misalnya butuh konsultasi di rumah sakit. Alhamdulillah Allah mempercayakan saya bekerja di rumah sakit RSUD KRMJ Wongsonegoro dan juga rumah sakit Bayangkara Semarang. Demikian untuk pertemuan sharing kita kali ini, semoga menikmati materinya dan Allah memberikan manfaat dan barokah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.